Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurabat21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Nah Bapak Ibu, di video kali ini ada kabar terbaru nih terkait tunjangan guru. Dua tunjangan yang akan kita bahas Bapak Ibu. Yang pertama terkait TPG bulan Juni, tunjangan sertifikasi guru bulan Juni. Ada kabar terbaru dari admin Info GTK yang guru-guru sertifikasi perlu mengetahui juga. Dari admin DBL menyampaikan seperti ini Bapak Ibu ya. Proses penarikan data periode Juni sedang berlangsung. Hasil validasi dapat dilihat dalam 7 hari ke depan. Nah Bapak Ibu, kan dari admin Info GTK beberapa hari yang lalu sekitar tanggal 10 itu menyampaikan bahwa sudah diproses untuk cut off tarik data TPG bulan Juni Bapak Ibu. Sehingga Info GTK bulan Juni itu sudah tampil biru ya, sudah tidak abu-abu. Nah, hasil validasinya itu sekitar 7 hari ke depan sudah bisa tampil di Info GTK. Kenapa? Karena Bapak Ibu dari cut off itu diverifikasi dan validasi tahapan berikutnya, lalu kemudian penerbitan SK. Dan itu memang butuh beberapa hari. Sehingga ini sudah ada estimasi nih 7 hari ke depan. Berarti sekitar Bapak Ibu ya 17 atau 18 Juni, ya itu sudah Bapak Ibu bisa mengetahui hasil validasi dari Info GTK-nya. Bisa nanti kita cek melalui Telegram, bisa juga nanti melalui langsung ke Info GTK. Tapi biasanya melalui Telegram itu lebih awal, lebih cepat, 1 atau 2 hari sebelumnya sudah bisa diketahui hasilnya, apakah bisa terbit SKTP ataukah tidak valid Bapak Ibu. Nanti kami akan sampaikan update-nya lagi ketika sudah ada perkembangan dari hasil validasi ini. Ini kabar pertama Bapak Ibu, ini kabar baik ya dari admin Info GTK untuk TPG bulan Juni kita sebagai guru sertifikasi tentunya. Yang kedua terkait gaji 13, ini kabar baiknya sudah semakin banyak ya yang sudah cair Bapak Ibu untuk gaji 13 guru-guru ASN daerah. Nah, ini untuk P3K ke depan, ini perlu diviralkan ya terkait hasil rapat dari DPR, Kemendagri, kemudian Kementerian Pan-RB, dan pemerintah daerah. Nah, terkait P3K ke depan seperti apa, bahkan dari DPR mau memprogramkan bahwa gaji P3K ya itu dari APBN Bapak Ibu. Mari kita simak. Kesimpulan rapat kerja, rapat dengar pendapat umum Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, para kepala daerah, asosiasi pemerintah provinsi seluruh Indonesia, asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia, dan asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, Senin 8 Juni 2026. Komisi 2 DPR RI mendukung Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, dan Kementerian Keuangan untuk segera menetapkan kebijakan perpanjangan masa transisi penerapan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% dari total belanja APBD untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa PPPK, P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu yang telah diangkat melalui kebijakan penataan tenaga non-ASN tidak boleh diberhentikan akibat keterbatasan fiskal daerah maupun penerapan ketentuan batas maksimal 30% belanja pegawai daerah. Jadi Komisi 2 menegaskan bahwa PPPK dan PPPK paruh waktu yang tadi diangkat, jadi nggak ada penuh waktunya Pak, karena memang undang-undang tidak mengenal, kita tidak mengenal penuh waktu, tapi PPK dan PPK paruh waktu Pak. Oke. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB mengkoordinasikan penerbitan
peraturan pemerintah manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karir, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN. Setuju? Setuju, ya. Poin 5 silakan Mas Bimo. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB berkoordinasi dengan kementerian terkait agar sumber pembiayaan P3K dan P3 paruh waktu daerah, terutama tenaga kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan dibiayai dari APBN. Argumentasinya kalau rakyat dan warga negara ini tidak sehat dan tidak cerdas, itu salah negara. Maka tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Teknokratiknya di kesimpulan 6 ini. Bu Eliza tadi mau masukkan, boleh? Bu, monggo Bu. Bu Eliza silakan Bu Eliza. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan, ketua dan para wakil Agak dekat ketua, sedikit Bu para mic-nya. ya, ketua dan wakil ketua Komisi 2 seluruh anggota, Pak Mendagri, Ibu Menpan RB, Pak Gubernur dan seluruh Bupati Wali Kota, hadirin hadirat sekalian. Ini tambahan, mohon maaf, karena memang persoalan P3K ini proses rekrutmen dilakukan di daerah, terutama di daerah kami, itu tidak sesuai dengan kebutuhan real organisasi, yaitu Anjap AMBK, melainkan sebatas formalitas saja, sehingga penempatan itu tidak berdasarkan kebutuhan, need assessment yang harusnya kita melakukan asesmen terlebih dahulu. Ya, Bu, Nah, substansinya sudah masuk. usulan kami bahwasanya meminta kepada Menpan RB agar P3K ini dapat ditempatkan sesuai dengan kebutuhan analisis beban kerja di OPD berbasis asesmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi begitu. Oke. Terima kasih. Sebagai catatan Artinya ya. mereka ada fleksibilitas karena seperti kami ini kan ada kebutuhan yang harus kita sesuaikan. Kami juga punya Banda Aceh Academy yang kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas. Ya. Maka ada fleksibilitas di dalam penempatan P3K dan juga baik penuh maupun paruh waktu. Terima kasih. Saya kira Ibu Menteri akan mengkoordinasikan di keputusan nomor 4. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan-RB mengkoordinasikan penerbitan peraturan manajemen ASN guna menjamin kepastian masa kerja, jenjang karier, kesejahteraan, dan perlindungan sosial ASN. Saya kira terakomodir di sini nanti Bu ya. Oke. Nomor 7. Nomor 7. Sebentar, saya ingin pengertian soal nomor 6. Itu kan ada Komisi 2 mendorong dan seterusnya, kemudian PNWB berkoordinasi dengan kementerian terkait. Terkait itu kementerian apa maksudnya? Kementerian terkait itu Bang, mulai dari Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kesehatan. Oh, Biarlah nanti mereka di rapat kabinet, karena kita belum bisa ikut rapat kabinet. saya ngerinya Menteri Keuangannya dilewatin, cuma Bappenasnya aja. Enggak lah Pak. Enggak usah ya? Enggak ya? Enggak perlu ya? Bang Tito ini kan udah Bang nasihati, Oke. udah pasti top lah. Ya sekarang Nggak Mbak mungkin. Mendagri aja ya? Iya, Oke, iya. terima kasih. Nanti Apeksi dipanggil juga nanti Pak Yusuf. Nomor 7. Ini nanti yang ngetok Pak Ketua sebagai pemimpin rapat. Saya membacakan draft disempurnakan dulu. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja yang tidak berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Mengoptimalkan PAD serta melakukan perencanaan kebutuhan ASN secara lebih terukur sesuai dengan kompetensi ASN, kebutuhan real penyelenggaraan pemerintahan, dan kemampuan fiskal daerah. Enggak esensial lah nomor 7. Naik tadi ya, sudah drop aja. Drop. Orang lapar nggak usah disuruh makan, mesti makan gitu kan. Izin pimpinan. Ya, Izin, untuk Pak. ada Ya, saya yang kembali ke nomor 1. Tadi Oke. karena saya ingat dengan yang disampaikan oleh Ketua dan oleh Mendagri, bahwa kalau kita hanya mengandalkan perubahan di Undang-Undang APBN atau memasukkan pasal di Undang-Undang APBN, constraint waktunya itu mengganggu dalam penyusunan APBD. Makanya Ketua tadi menyampaikan di pasal ayat 3 itu, pasal 146 itu, berpotensi untuk bisa hanya diterbitkan peraturan Menteri Keuangan.
Ya, peraturan. Kalau keputusan basic, peraturan Menteri Keuangan. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.